Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Ini pertemuan yang kedua untuk mata kuliah sumber daya alam, keadilan, dan perdamaian. Jadi pokok bahasan kedua adalah pendekatan konseptual. Jadi kita nanti akan mencoba memperkenalkan beberapa konsep, teori gitu ya, untuk bisa memahami kaitan antara sumber daya alam dengan konflik dan perdamaian ya. Jadi mungkin kuliah kedua ini agak berat ya, tetapi mau tidak mau harus dilewati, karena tanpa pemahaman mengenai konsep dan teori, kuliah-kuliah berikutnya tentu tidak bisa diikuti dengan baik ya. Jadi mohon nanti kalau ada yang kurang jelas ya, ada yang tidak paham, silakan untuk langsung bertanya ya. Saya memulai dengan pengantar dulu. Nah, untuk pengantar ini kita kembali ke topik SDGs ya yang sudah kita sampaikan pada perkuliahan minggu lalu. Jadi 17 goals dari SDGs ini bisa dikelompokkan menjadi tiga lapis ini. Pertama, biosphere ya, jadi ini yang kaitannya dengan sumber daya alam. Lalu tujuan-tujuan yang terkait dengan sumber daya alam ini tentu sangat vital artinya bagi kehidupan manusia ya. Itu ada di lapisan berikutnya, society, dan di atas dua landasan inilah maka ekonomi yang berkelanjutan itu bisa dibangun ya. Yang tanpa dua hal itu maka welfare ya, prosperity itu tidak akan berkelanjutan. Nah, kemudian tiga lapisan ini porosnya adalah partnership ya, yang itu adalah tujuan yang nomor 17 ya. Nah, mungkin Anda juga sudah pernah mendengar ya, bagaimana SDGs ini juga kemudian dikelompokkan menjadi 5P ini ya. Pertama adalah planet, bagaimana kita melindungi planet kita dan sumber daya alam yang ada di dalamnya ya, demi keberlanjutannya, dan itu tentu juga untuk masa depan generasi mendatang ya. Nah, tentu planet ini adalah biosphere ini ya, lapisan yang paling bawah. Lalu P yang keduanya adalah people. Jadi bagaimana kehidupan manusia itu bisa dijamin kebutuhan dasarnya sehingga kemiskinan bisa diakhiri, kelaparan bisa dihilangkan gitu ya. Dan bisa dijamin dignity ya, martabat manusia dan juga equality ya di antara manusia. Ini sebetulnya adalah lapisan yang kedua yaitu society. Lalu P yang ketiga adalah prosperity ya, ini kesejahteraan. Ini tentu kaitannya dengan lapisan ekonomi ya. Tapi kepedulian utamanya adalah bagaimana prosperity ini dikembangkan dengan cara yang berkelanjutan ya. Baik berkelanjutan dari sisi ekologis ya, kaitannya dengan P yang pertama, maupun berkelanjutan dari sisi keadilan sosialnya ya. Ini kaitannya dengan P yang kedua. Lalu yang P keempat, ini secara khusus ditonjolkan di sini. Yang kalau di sini ini bagian dari masyarakat ya, nomor 16 ini. Nah, di sini P yang keempat adalah peace ya, bagaimana kita memajukan, mempromosikan, mewujudkan tatanan masyarakat yang damai ya, yang adil dan inklusif. Lalu yang terakhir, P yang terakhir adalah partnership ya. Jadi kemitraan, dan ini di sini digambarkan sebagai poros yang dengan kemitraan itu ke semua goals yang lain itu bisa diupayakan secara bersama-sama. Nah, jadi mata kuliah ini kepeduliannya adalah SDG semacam ini ya, 5P ini ya, di mana di dalam mewujudkan 5P ini titik tolaknya adalah planet ya, atau biosphere ini ya, 4 goals di dalam SDGs. Nah, tetapi yang kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi adalah bahwa ternyata menyangkut 5P tadi itu realitas kita masih sangat jauh dari sana ya, jadi ini menjadi tantangan bagi pencapaian SDGs tadi. Misalnya saja kalau kita merujuk kepada data-data dari UNEP, United Nations Environment Program, 40-60% dari konflik internal itu maksudnya konflik di dalam negeri, bukan konflik antar negara. Selama 60 tahun terakhir ini 40-60% konflik itu terkait dengan sumber daya alam. Jadi di sini kita melihat bagaimana P yang pertama itu planet atau biosphere itu justru menjadi faktor resiko ya, faktor ancaman ya, yang itu kemudian mengemuka menjadi konflik. Nah, hal lain ya, kalau kita melihat data dari tahun 89 sampai 2010, sekurang-kurangnya 18 konflik ya, konflik intrastate tadi itu.
itu dibiayai oleh pendapatan dari sumber daya alam. Jadi bagaimana kekayaan sumber daya alam itu bukan digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan atau keadilan ya, tetapi justru untuk membiayai konflik, yang membuat konflik itu jadi berkepanjangan ya, karena pihak-pihak yang terlibat konflik memperoleh sumber pembiayaan untuk mempersenjatai diri, untuk merekrut tenaga-tenaga baru ya, gerilyawan baru dan seterusnya. Nah, ini tentu kenyataan yang sangat ironis kalau kita hadapkan dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lalu kalau kita lihat data yang lain, di negara-negara yang terkena konflik, itu 60-80% sumber nafkah masyarakatnya itu tergantung pada sumber daya alam ya. Jadi itu artinya adalah negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam itu mengalami banyak konflik ya. Jadi 60-80% wilayah konflik itu adalah negara-negara yang masyarakatnya banyak bergantung pada sumber daya alam. Jadi di situ sumber daya alam sangat vital artinya bagi kehidupan masyarakatnya, tetapi pada saat yang sama di situ juga banyak terjadi konflik ya. Sementara negara-negara yang tidak banyak bergantung pada sumber daya alam, sebagian besar di wilayah utara ya, di belahan bumi utara itu justru sedikit sekali mengalami konflik. Kemudian kalau kita lihat juga data ini 50-80% dari negara post konflik pendapatan ekspornya sebagian besar juga berasal dari sumber daya alam. Nah, ini juga satu tantangan dengan adanya pendapatan ekspor yang banyak berasal dari sumber daya alam ini, apakah kemudian konsolidasi perdamaiannya bisa berlanjut gitu ya, artinya post konflik development-nya bisa makin baik gitu ya, atau kemudian justru terjadi siklus konflik baru ya. Ini tantangan bagi semua negara yang dalam kondisi pasca konflik. Data lain misalnya, konflik-konflik yang terkait dengan sumber daya alam itu kebanyakan bisa berulang ya. Dan itu berulang dalam waktu yang lebih cepat ya dibanding konflik-konflik lain yang tidak terkait dengan sumber daya alam. Artinya apa? Artinya meskipun konflik itu bisa diakhiri, tetapi kalau proses konsolidasi pasca konflik itu tidak menjamin keadilan terkait dengan sumber daya alam, maka konflik bisa berulang ya. Jadi ini juga sesuatu yang sangat penting kita perhatikan karena justru konflik-konflik yang terkait dengan sumber daya alam ini punya kemungkinan besar ya mengalami siklus konflik ya. Nah, kemudian data lain yang bisa saya sajikan di sini adalah bahwa sebagian besar ekskombatan 50-80% ketika mereka kemudian berhenti karena konflik diakhiri, perdamaian bisa dicapai, itu kebanyakan kembali ke pertanian ya. Artinya apa? Artinya setelah mereka hidup di hutan gitu ya, bergerilya dan kemudian sekarang mereka kembali kepada kehidupan sipil, maka tantangan bagi mereka adalah bagaimana mereka memperoleh akses atas tanah karena kebanyakan kembali kepada sektor pertanian. Kalau itu tidak bisa dijamin, maka ada kemungkinan ekskombatan itu kemudian bisa kembali kepada konflik. Jadi mereka tidak puas karena proses perdamaian tidak membuat mereka hidupnya lebih baik ya, karena tidak bisa memperoleh lahan pertanian. Atau kalau tidak kembali ke konflik, mereka bisa menjadi kriminal ya. Jadi ini salah satu tantangan pasca konflik. Nah, di sini kita melihat bagaimana kemudian sumber daya alam ternyata sangat dekat kaitannya dengan konflik dan perdamaian, dan ini tentu menjadi tantangan kalau kita hadapkan pada pencapaian SDGs tadi ya, atau pencapaian 5P ya, yang tadi kita sampaikan. Nah, sehingga kemudian pertanyaan kuncinya adalah demikian ini ya, jadi ini gambar ini kan sumber daya alam, katakanlah begitu, digambarkan dalam bentuk bumi ini bisa memicu insecurity ya, yang kiri ini. Tetapi pada saat yang sama juga bisa mendorong menjadi landasan bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan ya, yang sisi kanan ini. Dan sisi kanan inilah yang seharusnya kita capai ya, sesuai dengan SDGs tadi atau 5P tadi ya. Nah, sehingga dengan memahami kondisi seperti ini, maka pertanyaan kunci di dalam mata kuliah ini sebetulnya adalah bagaimana sebetulnya faktor-faktor lingkungan, di dalamnya ada kandungan sumber daya alamnya. Ya. Jadi lingkungan dan sumber daya alam itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan di dalam mata kuliah ini. Jadi bagaimana faktor-faktor lingkungan itu membentuk
human insecurity atau human security. Nah, inilah yang penting kita pahami, karena dengan memahami faktor-faktor itu, maka tentunya kita bisa menghindari human insecurity dan pada saat yang sama bisa menjamin terjadinya proses perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Jadi bagaimana faktor-faktor lingkungan itu kita hindarkan tidak menjadi sumber pemicu konflik, tetapi seharusnya faktor-faktor lingkungan itu kita jadikan sebagai landasan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi biosfernya menjadi landasan untuk sistem sosial yang adil, sistem sosial yang inklusif, sistem sosial yang bisa menyejahterakan sehingga terwujud perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Jadi pertanyaan kuncinya seperti ini. Jadi ini yang kemudian harus kita ingat terus sepanjang perkuliahan. Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan kunci inilah maka kuliah pada minggu ini akan memperkenalkan beberapa konsep dan teori yang ini perkenalan singkat gitu ya, tentu nantinya akan didalami pada minggu-minggu berikutnya ya secara lebih rinci. Nah, jadi tadi bagian pengantar, bagian berikutnya kemudian adalah bagaimana kemudian kita memahami apa itu human security atau insecurity dan apa itu environmental security atau insecurity. Jadi ini kerangka konsep pertama yang perlu kita pahami sebelum nanti kita masuk kepada kerangka konsep yang lain. Nah, terkait dengan ini sebetulnya security itu ya, jadi konsep keamanan itu mengalami pergeseran ya. Jadi ada pergeseran dari traditional security, keamanan dalam pengertian tradisional itu penekanannya kepada keamanan nasional, jadi negara yang menjadi fokus. Kemudian bergeser kepada human security. Nanti kita akan lihat. Nah, yang penting kemudian kita pahami sebagai titik tolak adalah apa sebetulnya security. Jadi security pada dasarnya bisa diartikan sebagai kondisi objektif yang ditandai oleh ketiadaan atau peluang yang kecil adanya ancaman terhadap objek tertentu. Nah, objek tertentu inilah yang kemudian berubah ya penekanannya. Kalau dulu penekanannya kepada negara, nah sekarang ini penekanannya kepada human ya, kepada person, seperti itu. Lalu konsep of security-nya ini juga kemudian bergeser. Jadi kalau bicara mengenai konsep of security ini ada dua pertanyaan sebetulnya. Siapa yang harus dijamin keamanannya ya? Lalu kemudian nilai-nilai apa yang harus dijamin ya? Jadi ini juga nanti akan kita jelaskan, ini mengalami pergeseran ya dari penekanannya kepada negara kepada human ya, kepada manusia. Lalu governance-nya juga kemudian mengalami pergeseran. Jadi governance of security ini sebetulnya terkait dengan 4 poin ini ya. Jadi apa sebetulnya ancaman terhadap security? Jadi definisi ancamannya juga nanti berubah ya seiring dengan perubahan perspektif ini. Kemudian dengan cara dan strategi apa security itu dicapai ya. Lalu seberapa besar sumber daya yang harus dikerahkan untuk menjamin security itu. Kemudian siapa yang menjalankan atau mewujudkan security. Jadi ini kalau kita bicara mengenai security sebetulnya 3 komponen ini yang harus kita lihat. Nah, seperti tadi saya sampaikan, sebetulnya sejak era 90-an itu, sejak Perang Dingin usai itu ya, itu kemudian terjadi pergeseran dari traditional security kepada human security ya. Kalau traditional security itu fokusnya kepada keamanan nasional ya. Dan di dalam konteks Perang Dingin, keamanan nasional itu juga tergantung kepada aliansi blok mana ya, blok barat atau blok timur gitu ya. Jadi keamanan nasional ini juga kemudian punya dimensi perang ideologi ya, antara blok barat, blok Amerika gitu ya, kapitalis, dengan blok timur, blok sosialis ya, yang dimotori oleh Uni Soviet ya. Nah, tetapi sejak era 90-an ketika kemudian Perang Dingin usai, itu kemudian bergeser dari semula penekanannya kepada negara, keamanan nasional gitu ya, dan ancamannya dari luar, kemudian bergeser kepada human security, di mana keamanan itu ditumpukan kepada manusianya ya. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa aspek perbedaannya, jadi kalau di sini tuntutan atas keamanan itu dilekatkan kepada negara, bukan kepada rakyatnya. Jadi bagaimana melindungi batas teritori
negara ya, bagaimana melindungi rakyat secara abstrak ya. Jadi rakyat di sini bukan individu-individu tetapi rakyat dari suatu negara ya. Jadi seperti itu. Lalu institusi-institusi dan nilai-nilai negara ya. Institusinya, kemudian nilai-nilainya, ideologinya misalnya ya. Jadi kita misalnya di Indonesia merasa bahwa ideologi Pancasila itu terancam oleh ideologi komunisme misalnya, dan itu berasal dari ancaman pihak luar ya, dari negara asing misalnya. Jadi itu traditional security. Tetapi kalau human security maka pusatnya kepada manusia ya, pada orang ya. Tujuannya adalah untuk melindungi dan menjaga well-being ya, kesejahteraan dari individu-individu. Jadi human security merespon kepada kebutuhan-kebutuhan orang-orang pada umumnya ya, di dalam mereka menjawab ancaman-ancaman ya, yang sumber ancamannya itu bisa macam-macam. Jadi di sini kita melihat perbedaan antara traditional security dan human security. Lalu skopnya juga berbeda. Kalau traditional security itu dia lebih kepada menjaga negara dari agresi eksternal ya, jadi dari ancaman negara lain ya, atau dari kalau pada era perang dingin dulu dari blok lain ya, apakah blok barat atau blok timur seperti itu ya. Jadi integritas teritori negara, integritas ideologi negara itu yang dipentingkan. Tetapi di dalam human security itu tidak saja melindungi negara dari agresi eksternal, tetapi skopnya juga akan mencakup hal yang lebih luas lagi. Jadi sumber ancamannya itu menjadi lebih beragam. Tidak semata-mata ancaman yang bersifat militer atau ideologis dari luar, tapi juga ancaman-ancaman yang lebih banyak lagi ya. Misalnya polusi lingkungan, penyakit yang mewabah ya, yang bisa menginfeksi banyak pihak, lalu deprivasi ekonomi ya. Jadi sumber dari ancaman manusia itu banyak ya, lingkungan, penyakit, food security ya, itu juga bagian dari human security. Jadi skopnya lebih luas, bukan saja ancaman militer ya dari pihak asing ya. Itu bedanya dengan traditional security. Kemudian aktornya juga pasti beda. Jadi kalau di traditional security tentu aktornya negara ya. Negara itu yang paling dominan. Termasuk juga negara di dalam kerjasamanya dengan negara-negara yang punya perjanjian keamanan ya. Seperti NATO kalau di Eropa ya, dan lain-lain ya. Tetapi kalau di dalam human security maka aktornya tidak saja pemerintah, tetapi aktor-aktor yang lebih beragam lagi ya. Bisa organisasi regional atau internasional, NGOs, komunitas lokal ya, dan segala macam. Kemudian terakhir, sarana untuk mewujudkannya juga berbeda. Kalau traditional security ini tentu lebih kepada pertahanan militer ya, jadi bagaimana persenjataan ya, jumlah tentaranya dan segala macam kayak begitu ya, aliansi dengan negara-negara yang punya kepentingan strategis yang sama, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau human security itu tentu sarananya juga tidak semata-mata militer, bahkan itu bukan hal yang utama, tetapi terkait dengan sumber ancamannya yang sangat beragam, maka sarananya juga lebih beragam lagi. Jadi kalau misalnya sumber ancamannya adalah lingkungan, tentu sarana-sarana yang terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan, mengendalikan polusi, ya, mengurangi sampah, ya, itu menjadi bagian dari sarana untuk mewujudkannya. Ya. Kalau sumber ancamannya itu misalnya wabah, ya, seperti saat ini, ya, COVID-19, tentu sarananya ya protokol kesehatan, ya, kita rajin memakai masker, menjaga jarak, ya, jarak fisik, gitu ya, mencuci tangan, dan seterusnya. Jadi protokol-protokol kesehatan itu menjadi sarana untuk mewujudkan human security yang dalam ini berupa health security. Ya. Jadi begitu. Nah, jadi ini di sini Anda bisa lihat bagaimana ada pergeseran mendasar ya di dalam pengertian mengenai security itu dari traditional security ke human security ya. Nah, di mana nantinya di dalam human security ini salah satu komponennya adalah environmental security. Ini kita lihat berikutnya. Jadi di sini human security itu dimensinya banyak ya. Jadi bisa bersifat personal ya. Jadi bagaimana masing-masing individu itu
tercukupi kebutuhan gizi dan pangannya. Ya. Bagaimana masing-masing individu itu bebas dari rasa ketakutan, ya, bebas dari rasa tereksklusi, ya, itu personal security. Lalu pada level komunitas juga begitu, ya. Jadi bagaimana ada inklusi terhadap kelompok marginal, ada kesetaraan, ada sensitive gender dan segala macam. Itu juga mewujudkan community security, lalu ada health, economic, political, dan food, ya. Ini pengertiannya bisa Anda baca di sini, tetapi yang juga penting dan kemudian menjadi landasan dari aspek-aspek human security yang lain adalah environmental security. Tentu semuanya ini saling terkait satu sama lain. Dimensi politik bisa berdampak pada lingkungan, dimensi ekonomi bisa berdampak pada lingkungan. Tetapi di dalam kuliah ini, faktor yang kita lihat adalah lingkungannya, ya. Jadi bagaimana faktor lingkungan ini menentukan dimensi-dimensi human security yang lain. Jadi kalau faktor lingkungannya ini ada kondisi di mana dia secure, ya, ada environmental security, maka tentunya dia berkontribusi positif juga kepada dimensi-dimensi human security yang lain, ya. Tetapi kalau environment-nya ini justru tidak mencerminkan kondisi security, ya, ada limbah, ada polusi, ada kerusakan, ada depletion, ada kelangkaan, ada akses yang tidak adil, ya, dan seterusnya, maka tentunya ini juga punya dampak kepada hal-hal yang lain. Nah, karena itu di dalam kuliah ini, selain kita bicara mengenai environmental security dan pengaruhnya kepada dimensi-dimensi human security yang lain, maka kita kemudian juga bicara mengenai environmental insecurity. Jadi bagaimana kondisi lingkungan itu justru punya karakteristik yang insecurity ini, ya, sehingga kemudian dia juga menimbulkan ancaman kepada dimensi-dimensi human security yang lain. Misalnya saja ketika lingkungannya itu mengalami fragmentasi, ada deforestasi, ada kebakaran hutan, ya, tentu itu akan menyebabkan habitatnya itu mengalami degradasi, gitu, ya, depletion, ya, dan kemudian ini mengakibatkan integritas ekosistemnya juga akan goyang, gitu, ya, akan berkurang, ya, integritas ekosistemnya, dan pada akhirnya juga akan menyebabkan livelihood yang tidak stabil, ya. Jadi di sini ada kondisi economic security yang kemudian terganggu juga ketika environmental insecurity terjadi, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi fisiknya, tetapi kemudian kita juga bisa melihat irisan ketika faktor lingkungan itu juga beroverlap, ya, beririsan, bertumpang tindih dengan kondisi yang lain. Misalnya ketika terjadi social insecurity atau terjadi political insecurity atau terjadi economic insecurity, ya, maka ini juga punya dampak tekanan kepada faktor lingkungan, misalnya terjadi degradasi tanah misalnya dalam kondisi ketika ada situasi kekacauan politik, kemudian banyak penduduk harus mengungsi ke tempat lain, dan kemudian di tempat itu tentu tekanan terhadap sumber daya alam menjadi meningkat sehingga kemudian berdampak kepada degradasi tanah, ya. Kemarin kita cerita mengenai Bangladesh yang sering terjadi bencana sehingga kemudian penduduknya banyak melakukan migrasi, gitu, ya. Dan migrasi di tempat yang baru itu tentu juga kemudian berkompetisi dengan penduduk asli di situ, lalu juga meningkatkan tekanan kepada sumber daya lokal, lalu bisa terjadi degradasi lahan, ya. Dan kemudian ini menimbulkan vulnerability yang makin tinggi, ya. Jadi kerentanannya makin tinggi dan menyebabkan livelihood terganggu. Jadi di sini kita lihat bagaimana dimensi-dimensi human security yang bersifat sosial, politik, dan ekonomi berinteraksi dengan environmental insecurity dan kemudian menimbulkan dampak economic insecurity, ya. Nah, ini salah satu contoh, ya, bagaimana ketidakamanan lingkungan itu terjadi, ya. Nah, ini gambaran ketika sumber daya alam itu mengalami depletion, mengalami kelangkaan dan segala macam, ya. Ini ilustrasi lain, ya, yang lebih kompleks, ya. Di sini Anda melihat degradation of natural resources, jadi ini kaitannya dengan yang di sini tadi.
Tetapi faktor lingkungan itu juga bisa terjadi dalam bentuk bencana alam, misalnya banjir atau tanah longsor ya. Yang ini sebetulnya juga disebabkan oleh degradasi tadi ya, ketika kemudian pemanfaatan sumber daya alam tidak berkelanjutan ya, penebangan hutan dan segala macam, tentu ini terjadi ini ya. Tetapi Anda juga bisa melihat di sini bahwa faktor lingkungan itu juga tidak semata-mata bisa dilihat dari sisi kelangkaannya, tetapi juga faktor lingkungan itu bisa juga ada dimensi kelimpahannya, tetapi dimensi kelimpahan dari sumber daya alam itu tidak dinikmati secara setara oleh masyarakat ya. Kemudian di sini terjadi ketimpangan sosial terkait dengan sumber daya alam, dan kemudian itu punya efek berantai ya, sehingga kemudian ketimpangan itu menimbulkan goncangan terhadap institusi, karena kemudian timbul ketidakpuasan, protes ya, bahkan kemudian bisa memicu pemberontakan ya, dan kemudian terjadi perang gitu ya. Dan ini semuanya tentu berdampak kepada human security ya. Yang dua hal ini ya, kaitan antara environment dengan economic insecurity ini kemudian pada akhirnya juga berdampak kepada dimensi human security yang lain ya, pada level society, politik atau culture ya. Jadi di sini Anda bisa melihat bagaimana environmental insecurity ini ditunjukkan ya kaitannya, dan di sini ada situasi di mana environmental insecurity itu terjadi karena kelangkaan atau degradation ya. Tetapi juga ada situasi di mana dia terjadi karena kelimpahan. Nah, karena itulah di dalam literatur nanti Anda akan mengenal apa yang disebut sebagai nexus ya, kaitan antara sumber daya alam dengan human insecurity ya. Dan nexus itu ya, jadi sumber daya alam ini itu bisa memiliki karakteristik dia langka atau mengalami depletion ya, mengalami degradasi. Dia juga bisa punya karakter berlimpah ya, resource abundant. Tetapi dalam dua situasi ini, ketika tata kelolanya tidak baik, ketika terjadi kompetisi tanpa ada institusi yang bisa mengaturnya, gitu ya, ketika terjadi ketimpangan dan segala macam, maka dalam dua situasi ini, baik dalam situasi scarcity maupun dalam situasi abundance, itu sumber daya alam justru memicu human insecurity ya, seperti tadi ditunjukkan ya. Jadi dia kemudian memicu economic insecurity secara timbal balik tentunya ya. Dia memicu juga social and political insecurity ya. Kemudian livelihood-nya juga terganggu dan segala macam. Nah, tergantung pada situasinya, ketika human insecurity ini kemudian tidak bisa ditangani, lalu tidak ada institusi yang bisa mengatasinya, maka kemudian dia bisa mengarah kepada resiko yang paling drastis ya, yaitu terjadinya konflik ya, dan bahkan perang ya. Jadi resource conflict atau resource war bahkan ya. Jadi inilah yang disebut sebagai nexus ya, kaitan antara sumber daya alam dengan human insecurity, atau kaitan sumber daya alam dengan konflik ya. Jadi ini tema yang nanti Anda akan ikuti di dalam paruh pertama perkuliahan ini ya, sampai menjelang UTS ya. Sebetulnya kaitannya dengan ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada, Rizka? Ini Pak, saya mau nanya lagi, urutannya itu dari resource abundance dulu atau scarcity dulu Pak? Baik, terima kasih Rizka pertanyaannya. Jadi ini bukan merupakan urutan ya, tetapi di situasi nyata itu ada situasi-situasi di mana kondisinya itu scarcity atau depletion. Seperti kemarin di kuliah pertama kita tunjukkan dengan gambar danau yang kemudian danaunya hilang dan kemudian menjadi gurun ya. Nah, itu situasi di mana dia scarcity atau depletion ya. Di konteks lain, di masyarakat yang berbeda, itu kondisinya sumber daya alamnya melimpah ya. Misalnya di Aceh ya, di Papua, di Kalimantan ya, Kalimantan Timur terutama ya. Banyak minyak, banyak batu bara di sana ya. Atau kalau di kuliah minggu lalu kita tunjukkan di Kongo ya, itu tambang emas ya. Nanti Anda juga akan ditunjukkan di tempat lain itu tambang berlian ya. Jadi di beberapa tempat di Afrika itu cadangan berliannya sangat melimpah, dan kalau Anda menemukan satu butir berlian saja itu harganya sudah berapa puluh bahkan ratus juta ya, tergantung jenis berliannya juga ya. Jadi
dengan secuil berlian itu Anda bisa kaya raya gitu ya. Dan itu sebabnya kompetisinya justru sangat tinggi karena adanya kelimpahan sumber daya alam itu. Jadi kompetisi itu terjadi bisa dalam situasi scarcity atau situasi di mana kemudian kondisi sumber daya alamnya makin lama makin berkurang gitu ya, terjadi depletion. Semula dia danau atau daerah rawa, kemudian dia makin lama makin hilang ya. Nanti Anda sudah diberikan video itu ya, itu di daerah Iran ya, kalau tidak salah ya. Danaunya kemudian hilang ya. Jadi itu contoh dari scarcity atau depletion. Nah, dalam dua kondisi itu ironisnya ya sama-sama bisa menyebabkan human insecurity ya. Apalagi kalau kemudian kita masukkan faktor perubahan iklim ya, di mana dengan perubahan iklim itu sumber daya alam yang sudah terbatas ini makin lama kemudian makin terancam gitu ya. Jadi itu kemudian juga menimbulkan ancaman yang makin tinggi terhadap keamanan manusia ya. Dan itu pada akhirnya dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan itu kemudian terjadi konflik bahkan perang ya. Misalnya karena kemudian negaranya tidak kuat ya, terjadi grievance ya, kemarahan yang meluas gitu ya, sehingga rakyat banyak pada protes gitu ya, itu bisa kemudian menimbulkan resource konflik bahkan perang ya. Konflik tidak selalu dengan kekerasan, tetapi ketika itu kemudian kemarin kita ada bicara siklusnya ya, siklus konflik itu ketika dia makin memuncak maka dia bisa menjadi violent konflik, dan kalau skalanya luas maka konflik dengan kekerasan itu kemudian berwujud menjadi perang ya. Kira-kira seperti itu ya, Rizka ya. Nah, baik, kita masuk ke bagian kuliah berikutnya. Tadi kita sudah menunjukkan ya betapa sumber daya alam itu sangat berkaitan dengan human security. Jadi bagaimana environmental security itu sangat berkaitan dengan human security. Nah, bagaimana memahami kaitan itu ya? Nah, di sini kita akan menyajikan beberapa kerangka ya untuk memahami links itu ya. Nah, ini tentu kompleks ya, jadi tentu ini menyajikan beberapa kemungkinan ya, dan kemudian itu diteoritisasi dan kemudian melahirkan kerangka konsep ini ya. Tentu kesemuanya ini tidak hadir di satu tempat ya, jadi ini bisa merupakan abstraksi dari banyak kasus yang oleh penulis buku ini ya, yang saya kutip ini, Allau. Ini buku ini bercerita mengenai konflik sumber daya alam di Afrika ya. Jadi di sini links yang pertama adalah ketika sumber konflik itu terkait dengan sumber daya alam ya, resource based cause of conflict. Jadi konflik yang penyebabnya berbasis pada sumber daya alam, dan berbasis sumber daya alam di sini artinya adalah dalam hal kualitas dan kuantitas dari ketersediaan sumber daya alam itu ya. Jadi apakah dia kurang gitu ya? Kalau dia kurang, maka konfliknya itu bisa berupa kecenderungan pemerintah itu menerapkan kebijakan yang agresif untuk merebut sumber daya pihak lain. Tentu saja bukan hanya pemerintah ya, kelompok masyarakat misalnya bisa juga melakukan itu ya. Misalnya negara yang tidak punya sumber energi minyak misalnya ya, dia akan punya kecenderungan untuk menjalankan kebijakan yang agresif untuk mengamankan energinya ya. Kebijakan agresif itu tidak harus selalu konflik. Misalnya Amerika akan mendukung Saudi apapun yang dilakukan Saudi asalkan Saudi menyuplai minyak kepada Amerika misalnya begitu ya. Tetapi bisa juga agresif policy itu juga kemudian konflik gitu ya. Di kuliah minggu yang lalu kita melihat gambar Irak menyerang Kuwait ya karena minyak itu misalnya ya. Beberapa waktu lalu Turki bersitegang dengan Yunani ya karena Turki mencoba mengeksplorasi cadangan gas di wilayah Mediterania. Seperti itu ya. Atau scarcity ya. Jadi ketika langka, maka kelompok elit bisa jadi menggunakan kekerasan untuk merubah bagaimana sumber daya alam itu didistribusikan demi kepentingan mereka ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi di mana tanah yang subur itu sangat terbatas gitu ya, sementara semua pihak tentu membutuhkan pangan, maka bisa saja kemudian kelompok tertentu menggunakan kekerasan untuk memperoleh tanah secara paksa misalnya. Itu bisa juga kondisi scarcity itu bisa menyebabkan fragmentasi negara karena kemudian negara tidak mampu memenuhi
kebutuhan penduduknya ya. Jadi kemudian negaranya terpecah belah ya, dan itu antara lain juga karena kondisi itu. Kemudian ada tendensi terjadinya otoritarianisme karena kemudian negara menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan protes dari penduduknya ya. Misalnya ya ini kita pernah mengalami di era Orde Baru ya. Jadi protes-protes dari penduduk itu kemudian diberangus gitu ya dengan cara kekerasan ya. Bahkan dengan perang misalnya di Aceh ya. Kemudian itu juga bisa menyebabkan kompetisi ya di antara beberapa kelompok untuk memperebutkan sumber daya yang langka. Lalu adanya scarcity itu juga kemudian menyebabkan penduduk standar kualitas hidupnya jatuh ya. Misalnya di film yang nanti akan Anda tonton itu dulunya penduduknya itu sejahtera, bisa menjadi nelayan dengan pendapatan yang cukup baik karena sumber daya alamnya masih baik, danaunya masih ada. Tetapi ketika danaunya hilang ya, tentu standar kualitas hidupnya jatuh dan itu juga menimbulkan ketegangan. Nah ini kalau kondisinya scarcity ya, tadi ini yang contoh dari scarcity, lalu bisa saja kualitas dan kuantitasnya itu melimpah, tetapi justru dengan kondisi melimpah itu dia menjadi sumber kutukan ya, karena menyebabkan konflik ya. Jadi misalnya kemudian ada mismanagement terhadap sumber daya yang melimpah itu sehingga terjadi konflik ya. Misalnya ada korupsi ya, korupsi dalam pejabat pemerintah mengeluarkan izin-izin untuk tambang batu bara ya. Nah, ketika itu terjadi maka pasti akan menimbulkan konflik karena rakyat kemudian tersingkir ya ketika banyak izin diberikan. Ya, misalnya begitu. Lalu juga ketika sumber daya alam itu melimpah, maka bisa muncul banyak kelompok kepentingan yang ingin memperoleh bagian ya, memperoleh manfaat, memperoleh keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang melimpah itu. Dan seringkali itu kemudian bisa dimobilisir dengan banyak cara ya, kelompok-kelompok kepentingan itu. Dia bisa dimobilisir atas nama kelompok etnis, atas nama kelompok agama. Misalnya kalau Anda pernah melihat atau membaca konflik geng ya, preman ya, misalnya itu ya, ketika berebut sumber ekonomi di terminal misalnya segala macam, atau jatah parkir gitu ya, kan Anda sering melihat itu ya, atau mendengar itu ya. Nah itu kelompok-kelompok itu bisa saja diatasnamakan ormas ya, atau kelompok pemuda, atau macam-macam lah ya, Anda bisa menyebut itu, saya tidak perlu menyebutnya. Nah, Anda bisa bayangkan itu hanya menyangkut jatah parkir gitu ya. Apalagi kalau itu menyangkut lokasi-lokasi tambang berlian misalnya ya, yang keuntungannya bisa jauh melimpah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini link ya, kaitan antara sumber daya alam dan bagaimana kemudian sumber daya alam itu bisa memicu konflik ya. Jadi ini link yang pertama. Link yang pertama adalah dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas dari ketersediaan sumber daya alam. Nah, Anda kemudian dengan kerangka ini bisa saja kemudian mencoba mencermati kalau di daerah saya terjadi konflik yang di situ konfliknya sangat kental isu sumber daya alam. Ini kira-kira kalau mau dijelaskan ini masuk yang mana kira-kira ya? Anda bisa melihat itu. Nah, ini kerangka untuk memudahkan Anda bisa memahami masalah-masalah konflik lingkungan yang ada di sekitar Anda. Konfliknya bisa saja violence ya. Violence konflik bisa saja tidak ya, dan ketika dia violence konflik bisa saja skalanya terbatas, bisa saja skalanya kemudian meluas ya. Itu berbeda-beda ya. Ya ini abstrak ya, tetapi Anda sudah di semester 6 tentu sudah belajar MPS ya, sudah bisa mengidentifikasi apa variabel-variabel itu ya, mana variabel independen, mana variabel dependent ya. Jadi ini harus dipahami dalam rangka menangkap mata rantai penjelasan ya. Itu seperti apa ya. Explanatory change-nya bisa Anda lihat seperti ini. Nah, di sini kalau tadi pemicunya kaitannya dengan kuantitas dan kualitas ketersediaan sumber daya alamnya. Nah, yang di sini ini kaitannya dengan governance sebetulnya ya. Jadi bagaimana mekanisme pengelolaan dari sumber daya alam itu ya. Dan itu bisa menjadi sumber masalah dan pada akhirnya bisa menjadi konflik ya. Misalnya terkait ownership ya. Jadi
ketika misalnya ya sumber daya alam itu bergeser dari semula the commons ya, sumber daya alam bersama, lalu kemudian karena adanya izin dari negara, lalu the commons itu tahu-tahu menjadi private property, dia menjadi HGU atau menjadi kawasan tambang, konsesi tambang misalnya ya. Jadi ownership-nya kemudian berubah ya, dan ketika itu terjadi maka kemudian timbul ketegangan menyangkut claim ownership yang berbeda-beda ya antar berbagai pihak atas sumber daya alam ya. Jadi itu ownership-nya ya. Jadi jenis-jenis ownership yang kemudian berubah itu kemudian bisa memicu konflik. Lalu yang kedua adalah distribusi dari ownership-nya itu ya. Jadi ketika distribusi dari ownership-nya itu timpang ya, sebaran dari pemilikan atau penguasaan atas lahan pertanian misalnya ya, itu timpang, terjadi unfairness in the distribution of resources, maka itu juga bisa menjadi sumber konflik ya. Kemudian manajemennya ya, dan di sini seringkali terjadi benturan sektoral ya, kebijakan maupun kelembagaan sektoral itu menyebabkan manajemen sumber daya alamnya itu tidak koheren, tumpang tindih. Bukannya tumpang tindih, bahkan saling menelikung, saling berkonflik satu sama lain ya. Antara kehutanan, pertanian, perkebunan, pertanahan misalnya ya, pertambangan gitu ya. Nah, itu seringkali saling menelikung satu sama lain sehingga kemudian itu terjadi kebijakan yang tidak padu, kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, dan dampaknya kepada masyarakat akhirnya menimbulkan konflik. Kemudian alokasi dari negara ya. Jadi apakah alokasinya itu menyangkut besaran akses? Jadi besaran aksesnya itu misalnya ketika negara memberikan alokasi kepada perusahaan itu jauh lebih besar di kawasan hutan untuk berbagai jenis usaha, entah HTI, entah macam-macam gitu ya, dibanding dengan alokasi akses yang diberikan kepada rakyat di kawasan hutan untuk berbagai skema perhutanan sosial, entah hutan desa, entah hutan adat, entah hutan kemasyarakatan, HKM ya, entah hutan tanaman rakyat ya, itu kan skema-skema dari perhutanan sosial ya. Nah, kalau dibandingkan alokasi untuk perhutanan sosial dengan alokasi untuk perusahaan besar, itu kan tidak sama ya. Nah, ketimpangan mengenai alokasi itu bisa menimbulkan konflik ya. Atau alokasinya itu terkait dengan kualitasnya ya, kualitasnya. Jadi sekarang ini kita misalnya mendengar pemerintah mau melakukan reforma agraria ya. Tetapi ketika diidentifikasi tanah objek reforma agraria yang potensial dari pelepasan kawasan hutan, kemudian terlihat bahwa ternyata yang diinventarisasi oleh pemerintah itu adalah lahan-lahan yang kualitasnya sebetulnya tidak memungkinkan untuk cocok tanam ya. Misalnya sudah terdegradasi, kelerengannya cukup curam gitu ya. Jadi alokasinya tidak adil dari sisi kualitas yang diberikan ya. Kualitas dari sumber daya alam yang diberikan itu tidak sama misalnya. Misalnya kalau bicara mengenai perumahan misalnya ya, akses terhadap perumahan dengan kualitas yang baik, yang terakses pada jalur transportasi utama gitu ya, itu kan perumahan-perumahan mewah misalnya ya. Tetapi kalau perumahan rakyat yang RSSS-nya S-nya banyak itu kan biasanya di ujung-ujung kampung ya, jalannya kadang mungkin belum jadi gitu ya, dan segala macam. Jadi kualitasnya itu tidak adil ya dalam hal alokasi. Lalu alokasi itu bisa juga distribusi dari pendapatannya ya, misalnya bagi hasil dari minyak dan gas ya, antara daerah penghasil dengan pemerintah pusat ya. Seringkali daerah penghasil sumber daya alam yang kaya itu tidak memperoleh imbal balik dari pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam itu. Makanya kemudian Aceh berontak kan dulu kan ya. Karena dulu pada masa Orde Baru sumber daya alam yang dihasilkan di Aceh itu manfaatnya justru keluar dari Aceh, sementara Acehnya sendiri hanya menerima sedikit gitu ya. Jadi bagi hasilnya tidak adil. Nah, baru setelah kemudian terjadi reformasi, ada undang-undang mengenai pembagian keuangan pusat dan daerah itu ya. Kemudian ketika terjadi proses perdamaian, ada undang-undang pemerintah Aceh, di mana di situ secara eksplisit dinyatakan bagi hasilnya berapa untuk pusat, berapa untuk Aceh gitu ya, yang itu jauh lebih besar dari zaman dulu gitu ya.
Nah, itu dari sisi alokasi. Lalu kemudian dari sisi kontrol ya. Jadi ini perebutan kontrol ya. Jadi bagaimana terjadi perebutan kontrol oleh satu pihak dari pihak yang lain terkait dengan sumber daya alam yang punya nilai tinggi ya. Kontrol itu kan tidak selalu dia menguasai secara langsung ya, tetapi dia bisa menjadi gatekeeper ya. Jadi dia menjadi penjaga pintu yang supaya orang bisa memperoleh manfaat dari sumber ayam di situ, dia harus membayar upeti kepada orang itu. Jadi itu kemudian menyebabkan kontrol atas akses itu sendiri sesuatu yang menggiurkan ya, dan itu kemudian menjadi sasaran perebutan banyak pihak ya. Lalu kemudian kontrol itu juga terutama sangat penting ketika perang sudah terjadi, karena mengontrol suatu area yang sangat strategis dari sisi strategi perang ya, itu sangat menentukan di dalam kesudahan perang, siapa yang menang atau kalah. Begitu juga mengontrol wilayah yang di situ bisa menjadi sumber pendapatan untuk membiayai perang. Di situ ada kayu untuk diambil, di situ sangat subur untuk ditanami kokain gitu ya, atau ganja kalau di Indonesia. Di situ ada cadangan berlian atau emas ya. Jadi itu seperti itu. Lalu juga kemudian kontrol ini bisa saja menyebabkan pihak-pihak yang memegang kontrol itu enggan untuk kemudian menyudahi perang, karena dia sudah mengontrol sumber daya alam yang kaya, yang kalau nanti perang usai lalu terjadi perdamaian, maka kontrolnya bisa diambil alih ya, karena kemudian situasinya berubah ya, situasinya kemudian berubah pada perdamaian, dan tentunya yang punya kewenangan untuk mengontrol itu tentunya adalah badan-badan pemerintah ya, sehingga kelompok-kelompok yang berperang yang sudah menguasai sumber-sumber strategis itu bisa saja kemudian tidak ingin damai ya, tidak ingin menyelesaikan perang ya. Dia tidak punya insentif untuk damai, tetapi insentifnya adalah untuk melanjutkan perang gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini link yang kedua, yaitu bagaimana mekanisme manajemen dari sumber daya alam itu bisa berimplikasi kepada konflik ya. Baik ini kaitannya dengan ownership, distribution, management, allocation, atau control. Nah, ini lagi-lagi abstrak gitu ya, tetapi ya kita harapkan ini bisa dicerna, bisa diendapkan gitu ya, dan harapannya nanti ini juga berguna bagi Anda untuk kemudian punya bekal konseptual untuk kemudian bisa memahami kenyataan-kenyataan empiris di lapangan ya. Lalu Anda bisa melihat, oh ini kayaknya menggambarkan fakta empiris ini mungkin menggambarkan konflik yang disebabkan oleh perubahan ownership atau allocation atau kontrol ya, dan seterusnya. Kalau tadi yang pertama itu kaitannya dengan kuantitas dan kualitas dari sumber daya alam, lalu yang kedua kaitannya dengan mekanisme manajemennya. Nah, yang ketiga ini adalah proses ekstraksinya ya. Dalam ini ada dua kemungkinan ya di dalam mengekstraksi sumber daya alam. Dia bisa exploration, bisa exploitation. Nah, dua hal ini bisa sama-sama berpotensi menyebabkan konflik. Jadi misalnya wilayah-wilayah yang dieksplorasi itu pasti meniscayakan pemindahan penduduk ya, misalnya wilayah tambang. Dan ketika terjadi displacement ini, isu mengenai bagaimana mengganti rugi mereka, bagaimana merehabilitasi properti mereka, merehabilitasi livelihood mereka ya, itu menjadi isu yang sangat besar ya, dan itu pasti akan menyebabkan konflik ya. Jadi sumber daya alam yang ekstraksinya itu membutuhkan eksplorasi seperti tambang, itu pasti mengalami situasi. Yang lain adalah eksploitasi ya. Jadi eksploitasi di sini artinya dia dimanfaatkan dalam waktu yang jangka panjang gitu ya. Misalnya bagaimana lahan itu dieksploitasi, atau sumber daya perairan, laut ya, pesisir gitu ya, danau ya, itu dieksploitasi sumber daya alamnya, dalam hal ini ikan ya, atau sumber daya alam yang lain di wilayah perairan. Nah, itu tentunya cara di mana eksploitasi dilakukan itu bisa punya dampak lingkungan maupun punya dampak tenurial ya. Jadi misalnya kalau eksploitasinya itu menggunakan teknologi yang berbahaya ya, tentu punya dampak limbah, polusi, bahkan peracunan tanah, air ya, airnya jadi beracun dan segala macam gitu ya. Jadi punya dampak seperti itu.
Dampak yang lain adalah eksploitasinya itu bisa menghasilkan land tenure system atau agriculture system yang jika itu tidak mengindahkan keadilan sosial dan segala macam ya eksploitasinya itu tentu juga menimbulkan konflik. Misalnya kalau eksploitasi itu dijalankan dalam skala industrial ya. Nah, itu juga punya dampak tersendiri karena kalau itu dijalankan dalam skala industrial itu berarti monokultur, bisa dipastikan pemanfaatan bahan kimia akan tinggi gitu ya, dan itu pasti juga punya dampak sosial maupun lingkungan. Nah, ini juga bentuk lain dari kaitan atau link antara konflik yang penyebabnya berbasis sumber daya alam dengan manifestasi konfliknya. Ya. Nah, ini 3 kerangka untuk menunjukkan kaitan antara sumber daya alam dengan bagaimana konflik itu kemudian bisa terjadi ya. Jadi tadi pertama itu menyangkut kualitas atau kuantitas dari sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan mekanisme manajemennya. Dan yang terakhir ini terkait dengan proses ekstraksinya ya. Nah, ini 3 hal ya yang kerangkanya yang bisa kita sampaikan ya. Baik, saya akan memberikan 2 ilustrasi singkat saja ya, karena nantinya ini akan dibahas lebih lanjut di kuliah-kuliah yang lebih spesifik ya pada minggu-minggu berikutnya ya. Tadi pada link yang pertama itu kan menyangkut kuantitas dan kualitas ya, dan di situ ada kondisi lack or scarcity, biasanya ini sih disatukan ya, atau kondisinya abundance ya. Nah, saya di sini memberikan ilustrasi saja, ini juga abstrak ya, tetapi ini memberikan mata rantai penjelasan yang lebih detail yang nantinya ini akan didalami pada PP3 dan PP4. Jadi di sini kaitannya dengan link yang pertama yaitu ketika sumber daya alam itu kuantitas atau kualitasnya itu langka ya, scarcity. Nah, ini kerangka dari Homer-Dixon dan di sini ini ada 3 blok untuk menjelaskan ya. Ada genesis of scarcity, jadi asal-muasal kelangkaan sumber daya alamnya itu seperti apa, lalu kemudian apa dampak sosialnya, dan kemudian apa dampak terhadap konflik yang disertai kekerasan, violence konflik ya. Nah, jadi tidak otomatis kelangkaan itu pasti menimbulkan konflik ya, tetapi itu juga sangat dipengaruhi oleh variabel antaranya itu ya. Nah, menyangkut genesis of scarcity, Homer-Dixon ini menjelaskan 3 jenis scarcity. Jadi, scarcity itu bisa kaitannya dengan supply-nya memang langka. Jadi, memang di situ ada lack of resources ya. Jadi, ini yang tadi di link yang pertama itu memang kondisinya kurang gitu ya. Karena itu terjadi scarcity ya. Karena sumber daya alam yang di situ memang tidak menyediakan jenis sumber daya alam yang dibutuhkan itu dalam jumlah yang mencukupi. Misalnya apa? Misalnya air di daerah yang banyak padang pasir, ya tentu supply-nya sendiri langka. Bisa juga karena demand-induced scarcity. Jadi permintaannya yang meningkat sehingga kemudian sumber daya alam yang ada tidak mencukupi. Misalnya ketika terjadi peningkatan populasi atau ketika terjadi pendatang dalam jumlah besar pada waktu yang cukup singkat. Ya, tentu kemudian sumber daya alam yang ada di lokasi tujuan migrasi itu kemudian mengalami tekanan ya. Atau structural scarcity ya, jadi kelangkaan yang bersifat struktural. Jadi sebetulnya dia tidak langka secara alamiah, tetapi ada kebijakan-kebijakan, misalnya tadi menyangkut alokasinya ya, menyangkut distribusinya ya yang tadi disampaikan itu yang membuat sumber daya alam yang sebetulnya mencukupi itu hanya terkonsentrasi pada satu pihak ya, yang kecil pihak itu. Lalu pada pihak yang lebih besar dia mengalami kelangkaan. Misalnya kawasan hutan lebih banyak dialokasikan kepada perusahaan besar ya. Itu contoh di mana ada structural scarcity. Nah, kombinasi dari 3 hal ini atau kombinasi dari 2 di antaranya atau salah satu saja di antaranya inilah yang kemudian menyebabkan environmental scarcity. Nah, ini sendiri tidak akan menimbulkan masalah kalau kemudian segera ada intervensi ya untuk mengoreksi kondisi scarcity ini ya. Nah, ini adalah intervensi yang harus segera dilakukan. Tetapi kalau ini kemudian tidak dilakukan, maka kelangkaan lingkungan ini bisa menimbulkan dampak sosial.
dia bisa menyebabkan migrasi, ya. Jadi sebagian orang karena tidak lagi bisa memperoleh air ya di situ, lalu dia migrasi. Atau terjadi pengusiran, jadi kelompok yang kuat kemudian mengusir pihak yang lemah supaya kompetisi atas sumber daya alamnya berkurang gitu ya. Lalu juga terjadi situasi-situasi politik semacam ini ya, rent seeking ya, kemudian produktivitas ekonominya kemudian juga berkurang karena terjadi scarcity ini ya. Jadi ini dampak lanjutannya. Dan kemudian ini bisa semakin memperlemah institusi yang ada dan memperparah segmentasi sosial ya. Ini juga bisa langsung menyebabkan violent conflict ya. Jadi tergantung kemudian situasinya seperti apa, maka violent conflict-nya itu juga kemudian bisa beragam. Bisa konflik berbasis identitas kelompok, konflik antar suku misalnya di Sampit, Sambas gitu ya, antar agama seperti Poso, Maluku ya, Ambon. Bisa juga kudeta, yang ini tidak ada di Indonesia, tetapi di negara-negara Afrika ini seringkali terjadi siklus kudeta. Bisa terjadi insurgensi ya, pemberontakan ya, seperti di Aceh ya. Bagi orang Aceh tentu mereka nggak mau disebut pemberontakan ya, tetapi dalam kacamata pemerintah ya itu disebut pemberontakan. Nah, tetapi kalau dampak sosial ini segera diintervensi, maka tentunya yang ini bisa dihindari. Tetapi kalau ini tidak segera diintervensi, maka yang terjadi adalah violent conflict. Nah, ketika kemudian terjadi violent conflict, inilah maka dibutuhkan intervensi tahap 3 yang tentunya di sini sudah cukup sulit ya, karena sudah terjadi konflik yang meluas ya, dengan kekerasan, bahkan bisa terjadi perang di situ ya. Jadi ini kembali ditunjukkan kerangka untuk memahami kaitan antara environmental insecurity yang dalam hal ini adalah environmental scarcity dan bagaimana dia berdampak pada konflik ya melalui variabel antara seperti ini. Nah ini nanti akan didalami di PB3 dan PB4. Misalnya migrasi ini nanti akan dijelaskan di PB3. Soal-soal kelangkaan ini saya kira nanti juga di PB3. Lalu yang mungkin belum ada di sini adalah perubahan iklim. Jadi bagaimana perubahan iklim itu juga kemudian menimbulkan environmental scarcity ya. Yang ini nanti akan dijelaskan di PB4 ya. Dan bagaimana perubahan iklim ini kemudian menyebabkan resource depletion, scarcity, dan dampak-dampak lanjutannya ya. Nah, ini penjelasan lebih lanjut, ilustrasi lebih lanjut dari link yang pertama ya, link mengenai quality and quantity of resource availability ya. Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan scarcity. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Saya Imam bertanya Pak, kalau dalam konsep resource scarcity ini tuh apakah ini benar-benar sudah diidentifikasi di suatu daerah bahwa terjadi suatu resource scarcity, atau ini merupakan suatu pandangan ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan secara dalam bahwa ternyata di balik resource scarcity itu terdapat resource risk yang sangat besar, tapi mungkin si orang ini ataupun si komunitas setempat tidak well informed gitu tentang potensi yang terdapat di dalam kandungan buminya gitu. Apakah konsep ini memperhatikan konsep tersebut atau memang batas ataupun parameter dari scarcity itu diukur sejauh mana gitu Pak? Ya, kerangka ini tentu ada acuan empirisnya, jadi memang sudah terjadi, dan karena itu si pengarang ini pengarang ini Homer Dixon ini merumuskan kerangka ini berdasarkan studi perbandingan antar negara yang cukup besar, lalu dia identifikasi ada scarcity yang kaitannya dengan supply induce, ada yang demand, dan ada yang structural scarcity ya. Nah, lalu kemudian ada kondisi environmental scarcity yang sedang growing ya. Jadi growing ini artinya sedang mulai terjadi. Itu karena adanya perubahan iklim. Nah, yang kaitannya dengan perubahan iklim ini seringkali memang tidak banyak yang menyadarinya bahwa banyak sekali bencana alam, kekeringan, dan segala macam itu kan sebetulnya bagian dari dampak pemanasan global ya, suhu bumi secara menyeluruh ya. Dan itu akan melahirkan jenis-jenis scarcity yang baru ya, yang sekarang mulai terasa tetapi belum banyak yang menyadarinya ya. Padahal kalau kita belajar dari kasus-kasus yang ada, environmental scarcity ini bisa menimbulkan konflik ya.
Di beberapa tempat sudah terjadi itu, seperti di Syria atau di Kepulauan Pasifik ya, ketika pulau-pulau kecil mulai tenggelam gitu ya. Tetapi di Indonesia ini mungkin belum banyak disadari ya, padahal dampaknya juga sudah terasa ya. Beberapa daerah di pesisir utara Jawa itu kan banyak yang kemudian kampungnya tenggelam ya, karena naiknya permukaan air laut dan turunnya permukaan tanah karena pengambilan air tanah secara berlebihan ya, tidak terkendali ya. Nah, ini yang kemudian menjadi penting mata kuliah ini untuk memberikan penyadaran ya, tentu pertama-tama pada kita sendiri ya, supaya lebih sensitif, karena perubahan iklim mau nggak mau kita sekarang hadapi ya, dan biasanya kita hanya melihatnya dari sisi livelihood ya, yang itu juga penting karena itu bagian dari human security, salah satunya adalah economic security. Tetapi mata kuliah ini juga ingin menunjukkan kepada Anda bahwa scarcity yang sekarang ini makin banyak terjadi karena perubahan iklim itu juga bisa lebih luas lagi berdampak pada aspek-aspek human security yang lain sampai juga pada political security, yaitu terjadi keresahan dan bahkan konflik gitu ya. Jadi ini gunanya kuliah ini ya. Jadi dengan begitu maka kita seharusnya bisa merancang intervention semacam ini ya. Jadi ada intervention pada sisi mitigasi ya di sini. Lalu ada intervention pada sisi adaptasi ya pada level berikutnya gitu ya. Jadi ini juga pentingnya mata kuliah ini, di mana mitigasi dan adaptasinya tidak semata-mata kita lihat dari sisi lingkungannya gitu ya, tetapi juga pada sisi sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas ya. Jadi ini gunanya mata kuliah ini ya. Jadi kalau kita hanya berkutat pada adaptasi secara ekonomi, padahal skala scarcity-nya itu makin meluas karena mitigasinya tidak bisa diwujudkan, maka adaptasi secara ekonomi gitu ya, misalnya resiliensi rumah tangga dan segala macam, itu tidak akan mampu untuk menangkal itu gitu ya. Butuh penanganan dan intervensi yang lebih mendasar, dan skalanya tidak saja pada level rumah tangga, tetapi pada level kebijakan politik, komitmen global ya, dan segala macam ya. Kalau ini bicara mengenai scarcity, nah ini bicara mengenai abundance ya. Nah, ini lebih kompleks. Tetapi saya tidak akan panjang dulu di sini ya, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah ketika sumber daya alam itu melimpah, maka perlu dilihat apa jenis sumber daya alamnya ya. Apakah yang melimpah itu mineral, metal ya, misalnya baja, biji besi dan segala macam gitu ya, mineral misalnya batu bara, ataukah itu berupa tanah, air ya, atau perubahan iklim. Kemudian apakah dia berupa timber, oil, fish ya. Nah, ternyata karakteristik yang berbeda-beda ini dan jenis sumber daya alam ini juga punya pengaruh terhadap dinamika konfliknya ya. Sehingga dinamika konfliknya itu ternyata ya di dalam beberapa studi sebagaimana dirumuskan oleh Koch dan kawan-kawan ini kelimpahan ini ada yang kemudian menimbulkan grievance ya, kemarahan ya, ketidakpuasan ya. Dan itulah yang kemudian memicu konflik ya. Ada jenis-jenis sumber daya alam di mana grievance-nya itu tidak dominan, tetapi yang lebih dominan adalah greed. Jadi peluang ekonomi dari diamond itu kemudian memicu konflik gitu ya. Seperti itu. Jadi ini teorinya adalah the economic of war. Jadi perang itu punya dimensi ekonomi, dan dimensi ekonominya ini karena sumber daya alam ini punya nilai ekonomi yang sangat besar gitu ya, dan itu menimbulkan motivasi ya, kepentingan ekonomi untuk memperebutkannya. Nah, kalau yang air, tanah, dan perubahan iklim, ini biasanya grievance ya, bukan greed ya. Karena kalau greed itu kan jenis-jenis sumber daya alam yang dia bisa diambil dan kemudian bisa dijual secara langsung, baik melalui jalur perdagangan legal maupun ilegal untuk memperoleh keuntungan ekonomi ya. Tetapi kalau tanah, Anda harus berproduksi dulu, harus tanam dulu, dan segala macam ya. Sehingga biasanya ini tidak melahirkan greed ya, tetapi ketika terjadi ketimpangan, ketika terjadi penggusuran, ketika terjadi displacement ya, maka kemudian muncul grievance ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi bisa juga overlap ya, dan biasanya overlap itu kalau sumber daya alamnya berupa kayu, minyak, atau fish ya. Jadi ini abstraksi tentunya ya. Jadi tentu dalam situasi nyata itu seringkali terjadi kombinasi ya. Misalnya nanti ketika kita bicara Aceh, kita akan lihat tuh bagaimana kombinasi antara grievance dan greed gitu ya.
Nah, ini kalau situasinya adalah sumber daya alamnya berlimpah ya, sehingga ini menjadi sumber perebutan ya. Nah, seperti itu. Saya tidak ingin masuk lebih dalam karena untuk menjelaskan ini akan butuh waktu yang tidak mencukupi untuk kuliah ini, dan memang ini akan dibahas di PP5 ya. Tetapi di sini yang ingin ditunjukkan adalah dalam situasi sumber daya alamnya itu berlimpah, maka dia juga menimbulkan konflik, dan dinamika konfliknya itu bisa dipicu karena motivasi ekonomi, bisa juga dipicu oleh motivasi politik atau grievance. Grievance itu motivasi politik, kalau greed itu motivasi ekonomi, atau bisa juga overlap di antara keduanya. Oke, jadi bagian ini menjelaskan mengenai link ya antara sumber daya alam dengan konflik. Nah, bagian terakhir adalah menjelaskan environmental peace building. Kalau tadi environmental insecurity, maka di sini akan dijelaskan bagaimana environment itu dari sumber konflik menjadi sumber perdamaian. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita men-switch sumber daya alam dari sumber resiko menjadi sumber kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian. Nah, ini kerangkanya sudah dijelaskan di minggu yang lalu. Jadi ini teori siklus konflik. Teori siklus konflik ini sangat banyak dijumpai di dalam penjelasan konflik manapun, tapi di sini yang disajikan adalah ketika konflik itu punya dimensi sumber daya alam yang lekat gitu ya, yang kental ya. Jadi dia bisa menjadi penyebab ya, dan itu penjelasannya, linknya itu sudah kita jelaskan tadi. Lalu ketika level kekerasan itu meningkat, maka kemudian sumber daya alam itu terdampak oleh konflik, dan kemudian ketika sudah pada sampai titik puncaknya, tantangannya adalah mentransformasikan lingkungan itu dari semula penyebab konflik kemudian menjadi sarana resolusi konflik ya. Sehingga konfliknya diselesaikan, ada deeskalasi konflik, lalu ada settlement dari konflik gitu ya. Jadi kemudian lingkungan menjadi bagian dari strategi perdamaian, sehingga kemudian akhirnya konflik diselesaikan dan kemudian masuk kepada tahap rekonstruksi pasca konflik. Tetapi kalau ini tidak bisa diselesaikan, misalnya kemudian perdamaian gagal menjadikan faktor sumber daya alam sebagai komponen kunci di dalam perdamaian itu, maka dia terjadi relapse ya, jadi dia kambuh lagi muncul lagi konfliknya, jadi terjadi siklus yang baru. Nah, kemudian tahap terakhir adalah ketika lingkungan itu menjadi alat untuk mencegah konflik. Inilah yang disebut sebagai pembangunan yang sensitif konflik. Jadi bagaimana seluruh pembangunan itu, terutama yang punya kaitan dengan sumber daya alam, itu harus sensitif konflik, sehingga dia tidak menjadi penyebab konflik ya. Nah, siklus ini ketika dia tahap 1 dia menjadi faktor resiko, lalu kemudian dia menjadi dampak dari konflik yang ketika dia sudah mulai eskalasi di sini, jadi pada tahap ini. Lalu kemudian sumber daya alam itu bisa menjadi faktor peluang ya, ketika sudah masuk ke 2 dan 3 ini ya. Jadi ini menjadi peluang ya. Nah, ini apa yang saya abstraksikan dari kasus di Aceh ya. Jadi di Aceh sumber daya alam memicu konflik karena terjadi ketidakadilan di dalam bagi hasil migas misalnya ya. Salah satu pemicu konflik, bukan satu-satunya. Lalu sumber daya alam itu juga membiayai dan melanggengkan konflik. Jadi pada masa konflik itu banyak sekali terjadi illegal logging, banyak sekali terjadi penyelundupan, banyak sekali terjadi perdagangan ganja dan segala macam, yang dengan begitu pihak-pihak yang berkonflik bisa membiayai dan kemudian tidak punya insentif untuk menyelesaikan konflik ya. Meskipun di Aceh kemudian hal ini tidak terjadi. Sebagian karena apa? Karena jenis sumber daya alamnya bukan jenis sumber daya alam seperti diamond ya, yang di Afrika itu ya, atau emas gitu ya. Sumber daya alam yang ada di Aceh itu adalah oil dan gas yang bernilai tinggi ya, dan itu bukanlah jenis sumber daya alam yang lootable, yang mudah diambil. Itu butuh teknologi, butuh modal yang besar ya, sehingga pembiayaan konflik dari sumber daya alam itu tidaklah besar di Aceh. Lalu kalau itu besar tentu akan menihilkan inisiatif perdamaian ya, tetapi ini tidak terlalu terjadi di Aceh ya. Lalu ketika konflik terjadi maka ada dampak terhadap lingkungan ya dan ekosistem ya. Misalnya salah satu strategi perang itu hutan dan padang ilalang itu dibakar untuk menghambat
mobilitas GAM ya, untuk memutus suplai logistik mereka, dan itu punya dampak lingkungan yang cukup besar setelahnya ya. Tanahnya jadi kering, lalu banyak lahan subur menjadi padang ilalang ya. Meskipun tentu dampak ini tidak terlalu besar dalam arti jika dibandingkan dengan penggunaan zat kimia di Vietnam oleh tentara Amerika Serikat misalnya. Kalau di Aceh ini kan skalanya sebetulnya terbatas sekali. Tetapi ada tekanan besar terhadap sumber daya alam di lokasi pengungsian. Ribuan orang mengungsi pada masa konflik dan mereka ditempatkan di tempat-tempat tertentu, dan tentu kemudian tekanan populasi di tempat baru menyebabkan sumber daya alam di situ mengalami degradasi ya. Misalnya saja untuk memutus suplai logistik ya, makanan kepada GAM yang gerilya di hutan, itu banyak sekali desa-desa di pinggiran kawasan hutan direlokasi ya. Direlokasi ke tempat-tempat yang dekat dengan jalan raya yang mudah dimonitor oleh aparat keamanan, dan itu tentu punya dampak di lokasi pengungsian itu karena penduduk menjadi bertambah dalam waktu singkat. Dan dengan sendirinya merubah struktur demografi di situ. Lalu lahan-lahan yang ditinggalkan di desa yang di desa asal dari mereka yang direlokasi itu kemudian tidak pasti ya, banyak terjadi peralihan ya, menghutan dan segala macam. Banyak pengungsi yang bahkan meninggalkan Aceh ya, terutama para pendatang ya, sehingga lahan-lahan yang ditinggalkan kemudian diambil oleh pihak lain misalnya. Lalu terjadi kehancuran properti, rumahnya hancur, dibakar atau rusak karena tidak ditinggali. Lalu lahan pertaniannya terlantar jadi hutan dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian sumber daya alam itu juga bisa menjadi sumber peluang, karena kemudian grievance yang terkait dengan sumber daya alam itu dirundingkan ya di dalam perundingan damai di Helsinki, dan itu kemudian dirumuskan menjadi pasal-pasal kesepakatan damai ya di dalam MOU Helsinki ya. Lalu ada pasal-pasal yang memberikan jaminan lahan pertanian untuk kombatan dan korban konflik, yang tentunya itu juga mendukung pemulihan ekonomi dan perbaikan sistem nafkah pasca konflik. Ya. Kemudian misalnya setelah konflik selesai, dana bagi hasil minyak itu sebagiannya digunakan untuk membangunkan kebun-kebun sawit rakyat ya, untuk kombatan maupun korban konflik. Ya. Ada beberapa lokasi yang seperti itu. Jadi ada land reform sebagai bagian dari peace building. Jadi peace building di Aceh itu salah satu komponennya adalah land reform. Meskipun nggak berhasil juga. Nanti ketika kita masuk ke PB mengenai Aceh, saya bisa banyak cerita mengenai itu. Lalu juga mendorong proses dialog, kerjasama, saling percaya ya, dan reintegrasi berbasis usaha-usaha di lapangan agraria. Misalnya kemudian dibangunkan kebun sawit ya, dibikin kelompok-kelompok yang di situ kelompoknya bisa terdiri dari mantan kombatan dengan korban konflik, sehingga yang dulunya bermusuhan bisa terintegrasi. Tetapi kalau ini kemudian tidak dijalankan dengan baik, bisa saja menjadi faktor risiko baru. Misalnya kesepakatan damai tidak diwujudkan ya. Jadi ada unfulfilled promise ya. Jadi janji-janji di dalam kesepakatan damai itu tidak dipenuhi misalnya ya. Tentu ini akan menimbulkan risiko konflik baru karena terjadi grievance yang baru ya. Lalu kalau kemudian terjadi komplikasi ya selama proses transisi perdamaian, misalnya ketika terjadi pilkada, ternyata di tubuh GAM sendiri pecah ya, ada banyak-banyak faksi yang kemudian masing-masing faksi ingin calonnya yang menjadi gubernur misalnya ya. Jadi ada komplikasi itu. Lalu ada kontestasi atas peace dividend ya. Jadi manfaat dari perdamaian itu kemudian diperebutkan ya di antara mereka. Ini juga bisa menimbulkan risiko konflik baru ya. Jadi ini bagaimana kita kemudian punya perspektif bahwa lingkungan itu yang di dalamnya ada sumber daya alam, kandungan sumber daya alamnya, ada endowment-nya, itu bukan saja bisa menjadi konflik, tapi juga bisa menimbulkan perdamaian. Nah, ini terakhir, saya tidak akan berpanjang lebar di sini, karena ini adalah kerangka yang nanti Anda akan lihat di video. Ya. Jadi, bagaimana kemudian UN mengembangkan kerangka untuk mentransformasikan from conflict to peace building berbasis sumber daya alam. Ya. Jadi, saya akan berhenti di sini, dan ini akan menjadi tantangan bagi Anda untuk melihat film itu dan kemudian mendiskusikannya di kelas-kelas praktikum. Saya rasa itu ya, waktu sudah habis. Saya cukupkan, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.